kami mau jalan di jalan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka pikiran kami berjalan di dalam tuntunan Tuhan, terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Saya terus berdoa Bapak Ibu setiap kali ya, dalam kesempatan-kesempatan di mana saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi tuntunan-Mu. Dan Tuhan ingatkan terus akan visi kita di 2023, yaitu berfokus kepada Kristus, selalu berjalan di dalam jalan Tuhan melalui pikiran kita. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengulang sebentar bersama dengan kita beberapa kebenaran tentang pikiran. Mungkin baiklah buat kita untuk menyegarkan kembali ya, karena setelah 1 bulan yang lalu pikiran itu, karena dari pikiran itu Anda akan mengalami hidup seperti yang Anda pikirkan. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, sebagai orang beragama, Bapak Ibu, tentu semua orang termasuk kita ingin hidup kita berubah, ingin hidup kita lebih baik, ingin hidup kita lebih suci lah, gitu kira-kira ya Bapak Ibu. Karena itu agama mengajarkan begitu banyak tatanan hidup supaya kita memiliki hidup yang lebih baik. Begitu juga dengan agama Kristen. Dan saya percaya kita semua pengen punya bertobat Bapak Ibu, bertobat dari dosa, bertobat dari kebiasaan buruk, bertobat dari pikiran-pikiran negatif. Tetapi Bapak Ibu, berapa banyak Anda setuju dengan saya bahwa kita seringkali gagal di dalam perubahan perilaku kita. Kita tahu itu salah, kita tidak ingin mengulanginya. Kita janji sama Tuhan, kita nangis sama Tuhan, kita berseru minta ampun, dan kita tahu Tuhan mengampuni, kita janji tidak mau mengulangi lagi. Gak lama jatuh lagi, ulang lagi, masuk lagi dalam dosa. Bapak Ibu, itulah hidup kita. Saya percaya kita semua mengalami, Anda dan saya, karena kita semua pengen baik, tapi kita selalu gagal untuk menjadi baik. Bapak Ibu, kalau softwarenya nggak pernah dirubah, maka outputnya juga nggak akan berubah. Kalau kita pakai software jadul, maka yang kita alami di dalam proses mengolah informasi yo jadul, lama, lambat, bosan, dan sebagainya. Perubahan hidup, bertobat, saya akan mengubah perasaan saya dengan mengubah cara berpikir saya. Perasaan itu bukan sesuatu yang tak terkendali. Kita seringkali menyerah dengan perasaan karena itu begitu liar, itu begitu saja muncul. Tidak. Bahkan perasaanmu, perasaanku ditentukan dari bagaimana kita berpikir, bagaimana saya memandang sesuatu, bagaimana saya memikir tentang sesuatu. Perasaan saya mulai berubah. Anda bisa melihat orang yang sama, Anda bisa melihat barang yang sama, dan Anda bisa berubah dalam perasaanmu yang tadinya tidak suka menjadi suka, atau yang tadinya suka menjadi tidak suka. Dengan saya, apa yang tertanam di dalam alam bawah sadar saya, apa yang menjadi belief system saya, itu yang akan menguasai. Dari mana munculnya belief system? Macam-macam. Dari orang tua, dari teman, dari budaya, dari kebiasaan yang kita dapatkan sejak kita kecil. Bapak Ibu, dan kalau itu terus-menerus menjadi konsumsi dari anak-anak kita, itu menjadi keyakinan yang tersembunyi, itu menjadi pikiran yang tersembunyi, yang ketika nanti mereka dewasa, itu akan muncul tanpa terkendali dalam hidup mereka, karena itu sudah menjadi sebuah sistem. Jemaat Tuhan, para orang tua yang punya anak-anak dalam masa pembentukan sampai dengan SMP, saya ingatkan kepada Anda punya tanggung jawab yang luar biasa besar untuk memberi keyakinan, menanamkan keyakinan akan kebenaran dalam pikiran anak-anak. Sehingga dimanapun kami berada, saya dan adik-adik saya, kami melayani. Pelayanan tidak bisa dilepaskan dari hidup kami. Itu sudah menjadi keyakinan yang tersembunyi. Bapak Ibu, itu pentingnya kita menanamkan pada anak-anak kita
Jangan biarkan mereka main gadget terus. Pada saat itu saya mempercayai kebohongan. Anda harus tahu bahwa iblis, bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan berada di dalam medan perang pikiran setiap hari. Bahkan ini yang akan kita mulai. Oke? Jadi saya baru mulai khotbah hari ini. Pikirannya Yesus yang tadi. Lalu kalau sudah tahu, kita belajar dalam hidup, ya. Jadi prosesnya itu beberapa. Hari ini kita belajar tentang apa isi pikiran Yesus. Nanti sesi-sesi berikutnya, bulan-bulan berikutnya, kita belajar praktekkan pikiran itu dalam pikiran kita. Kita install itu dulu dalam pikiran kita, kemudian kita mulai jalankan. Nah, kalau kita sudah mulai berpikir sama seperti Kristus, maka hidup kita pasti sama dengan Yesus. Amin. Iya. Pikiran ini yang lebih dahulu harus diinstal ulang, diformat, diinstal ulang, dan diprogram lagi, Bapak Ibu. Think yourself the way Christ Jesus thought of himself. Milikilah, pikirkan dirimu seperti dengan tepat siapa dirinya. Bapak Ibu, jati diri itu penting sekali. Orang yang nggak mengerti siapa dirinya, maka yang pertama, tidak, ada yang salah. Entah kita nggak memahami bahwa dia ada roti hidup, atau kita hanya membiarkan roti hidup itu di luar sana dan tidak pernah mengenyangkan kita. Yang pertama ini. Yang kedua, apa identitas Yesus? Yang kedua, akulah apa saudara? Terang dunia. Terus kenapa kalau terang dunia? Yesus jelaskan lagi, dahsyat sekali. Barang siapa mengikut aku. Sebentar, saya tanya Anda ikut Yesus? Anda ikut Yesus? Yesus terang dunia. Barang siapa mengikut aku, apa yang terjadi? Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Amin. Wah, identitasnya jelas. Yang ketiga, akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk. Identitas Yesus adalah pintu. Bagi dia tidak ada jalan buntu, tidak ada tembok tebal, selalu ada jalan. Kalau dia menghadapi masalah, dia akan bisa mendapatkan jalan. Dan ketika dia keluar, masuk, dia akan menemukan padang rumput. Ayo percaya itu Bapak Ibu. Dia itu identitas yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa domba-domba Yesus yang percaya? Katakan amin. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi kita. Wow. Tiap hari semakin serupa dengan dia. Pasti dia sangat baik kepada kita semua. Amin. Akulah gembala yang baik. Kemudian berikutnya yang keenam, yang kelima, Bapak Ibu. Wow, ini dahsyat sekali. Apa kata Yesus identitasnya? Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku dia akan hidup walaupun. Jadi bagi orang percaya, bagi orang yang punya Yesus, tidak ada namanya kematian. Yang kelihatan begitu moderat, yang kelihatan begitu toleran, yang kelihatan begitu saling menghargai satu dengan yang lain, yaitu mengatakan bahwa yang penting itu orang hidup baik. Semua sama, keyakinan itu sama, agama itu sama, tujuannya kan sama. Yang penting kita hidup baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar, semua agama mengajarkan yang baik. Benar, tujuan semua agama adalah supaya umatnya jadi baik. Tapi kalau dengar hari ini, jalan ke sorga hanya ada satu dan satu-satunya. Kok nggak amin sih saudara? Kok nggak berani berkata yes? Kita akan dibilang, menang sendiri. Setuju? Amin? Yakin Bapak Ibu? Harus kuat dalam hidup kita. Yang ketujuh, Yesus berkata apa? Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Baik, ini 7 interogasi oleh para imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, termasuk oleh imam besar. Imam besar itu pemimpin dari imam-imam. Imam besar itu, maaf ya, kalau seperti di Indonesia itu jaksa. Bapak Ibu, saya berdoa,
Jemaat GBI Gajah Mada setidak-tidaknya dan orang percaya lainnya miliki identitas yang jelas. Aku anak Tuhan, aku orang Kristen. Kita sekarang begitu gencar sekali mensosialisasikan, tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas, semua warga sama di hadapan negara, semua warga sama di hadapan umum. Jangan terus merasa minoritas. Memang yang itu akan bilang kamu minoritas, iyalah, tapi kita tidak. Siapa diri kita? Apa kata Alkitab? Cepat saja ya Bapak Ibu. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Siapa manusia di sini? Manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, seperti segambar seturut dengan gambar dan rupa kita. Imago Dei, Bapak Ibu. Manusia di bumi itu bukan yang warnanya sama, akan kumpul bersama-sama. Anda akan senang dengan orang-orang yang sama dengan Anda. Nah, saya berharap kita orang-orang yang segambar dan serupa dengan Allah, kita senang berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang segambar serupa dengan Allah. Itu namanya gereja, itu namanya komsel, itu namanya persekutuan orang-orang kudus. Amin. Oke Bapak Ibu, dengan pikiran Kristus, tetapi menyatu dengan tubuh dan darahnya. Adakah di antara Anda yang belum menerima roti dan anggur bisa angkat tangan? Ada yang belum menerima perjamuan kudus bisa angkat tangan? Di atas ada yang belum terima?